Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya nih pagi-pagi? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah Ibu, gini-gini aja. Ya, Kabarnya gimana? alhamdulillah sehat. Oke. Ibu kali deres Ah. gimana, Bu? Alhamdulillah aman, Adek. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang kita absen dulu ya. Nanti yang Ibu sebut namanya, bilang hadir ya. Aziza Safitri. Ada? Hadir, Bu. Ya, hadir. Ade Nur Hidayah. Saya, Bu. Ya. San Prastian Hakiki. Hadir Bu. Ya. Virgiawan Santiko. Ada? Hadir Bu. Heru Prasetyo. Heru boleh di on cam. Jadi Ibu tahu nih, Heru ada atau enggak nih? Jaringannya Oke, lanjut Bu. ya. Iya ya. Nanti di on cam ya, Heru. Selanjutnya Muhammad Fikriandi Akmal. Hadir Bu. Ya. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang hari ini kita mau belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, ini udah Ibu share screen ya. Oh, ketua kelas yang share screen. Oke, boleh dilanjut. Ya, hari ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran nih. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui permasalahan-permasalahan ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pilihan dan skala prioritas. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan biaya peluang. Nah, kalau misalnya dengar kata ekonomi, apa nih yang kedengeran? Apa nih yang kepikiran sama anak-anak? Ada yang mau memberikan tanggapan? Efisien. Ada lagi? Kelangkaan, Bu. Uang Bu, uang. Kelangkaan. Uang, Bu, uang. Iya, baik, uang. Oke. Kita next ya, PPT-nya. Boleh Tiko di next? Oh iya Ibu. Nah, jadi ternyata pengertian ekonomi itu berasal dari kata oikonomia. Berasal juga dari kata oikos dan nomos. Oikos itu artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya peraturan atau aturan atau hukum. Makanya ekonomi itu sebenarnya mengatur tentang peraturan, berbicara tentang peraturan-peraturan yang mengatur rumah tangga gitu. Jadi bagaimana mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah tangga gitu, baik itu rumah tangga individu maupun rumah tangga kelompok kayak gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ada masalah-masalah ekonomi yang tadi ada juga yang tadi ada jelasin, ada bilang ya tentang kelangkaan. Jadi ternyata di ekonomi itu kita punya masalah mendasar, yaitu kita sebagai manusia biasanya kebutuhannya banyak banget gitu ya. Kebutuhannya banyak, tapi ternyata sumber daya yang kita punya itu nggak mencukupi, kayak gitu. Makanya permasalahan-permasalahan ekonomi itu yang pertama ada perlu diperhatikan dari kelengkapan sumber dayanya. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga adanya scarcity atau kelangkaan. Ketika sumber daya yang dibutuhkan itu semakin sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, dilanjut. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa sumber daya itu terbatas gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, makanya kita punya skala prioritas dalam ilmu ekonomi kayak gitu. Ini salah satu tujuannya juga seperti yang tadi Tiko bilang, untuk efisien kayak gitu. Nah, skala prioritas itu apa sih?
Sini ya. Itu adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda kebutuhannya. Nah, coba Ibu mau tanya di sini, siapa yang sering nemenin orang tuanya belanja? Ada? Saya, Bu. Ya, Ade. Nah, ini bisa nih dipakai kalau misalnya Ade nemenin orang tuanya belanja, ibunya belanja gitu. Kan kadang ibu itu belanjanya banyak gitu ya, tapi dengan budget yang ada, harusnya dibikin skala prioritas kayak gitu. Jadi nanti ketika ke pasar, yang dibeli itu sesuatu yang dibutuhkan kayak gitu. Dari yang barang-barang yang paling dibutuhkan sekali, sampai barang-barang yang bisa sebenarnya bisa dibelinya nanti kayak gitu. Oke, dilanjut. Nah, ini ada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu yang tadi ya, tidak terbatas gitu, dan ternyata beragam. Yang pertama, ada kebutuhan menurut intensitas kegunaan, yaitu primer, sekunder, tersier. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan, yaitu individu atau kelompok. Kemudian kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan di masa sekarang atau kebutuhan di masa mendatang. Nah, alat pemuas kebutuhan itu dari barang dan jasa, gitu ya. Lanjut. Ya, boleh dilanjut. Ya, selanjutnya biaya peluang. Nah, biaya peluang itu adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan atau suatu pilihan. Contohnya, kita punya uang 10.000 nih. Nah, uang 10.000 ini kita punya dua pilihan. Kita mau beli mie ayam harganya 9.000 atau kita mau beli Indomie harganya 6.000. Kayak gitu. Kalau misalnya kita beli Indomie, berarti 9.000 itu adalah biaya peluang yang kita keluarkan gitu, yang kita keluarkan untuk membeli Indomie kayak gitu ya. Atau contohnya gini juga, kita mau bekerja gitu. Ada dua pekerjaan, pekerjaan A dan pekerjaan B. Pekerjaan A kita dapat gaji 3 juta, pekerjaan B kita dapat gaji 4 juta. Nah, kalau misalnya kita pilih pekerjaan A, berarti 4 juta itu adalah biaya peluang yang kita keluarkan untuk memilih kegiatan A, kayak gitu ya. Oke deh, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyain? Paham, Bu. Belum, Bu. Paham ya? Paham ya, Bu? Oke. Insya Allah paham. Ya, alhamdulillah. Oke, boleh di next. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya materi kita hari ini. Ini ada sedikit kata-kata nih dari Buya Hamka. Kalau teman-teman, kalau anak-anak pernah mendengar namanya gitu ya. Jadi semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Jadi untuk mencapai kelapangan dalam hidup, kita harus menjadi orang yang selalu mencari ilmu kayak gitu ya, haus akan ilmu. Nah, untuk memastikan anak-anak paham atau tidak dengan materi hari ini, kita melakukan evaluasi harian dulu ya. Boleh di next, Tiko? Ya, ini boleh dibuka quizisnya. Boleh dibuka quizisnya, kodenya 771218. Sebentar ya, Bu. Iya. Ibu cek nih siapa yang udah join. Bu, tadi kodenya berapa, Bu? 771218. Ayo ditunggu. Sudah masuk, Ibu. Iya, udah ada 3 orang Udah, nih. Bu. Baik. Wah, oke. Kita mulai ya. Bu.
Bu kok cepet banget, Bu. Wah, Tiko mau mimpin nih, Tiko. Ya, Tiko pemenangnya nih kayaknya. Oh, Zizi naik. Wah. Disusul dengan Au di bawahnya. Au ini adik ya. Bu, soalnya cuma 4 ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Adik mau nambah ya? Tenang. Ya, sudah keluar nih pemain. Pemenangnya adalah ya, juara pertama oleh Aziza, juara kedua oleh Ade, juara ketiga oleh Heru. Masya Allah. Curang, Bu. Itu nge-cheat, Bu. Kagak. Kita nggak Oke, belajar, alhamdulillah. Bu. Dapat hadiah nggak, Bu? Buat teman-teman yang tadi ada yang salah, silakan dipelajari lagi ya materi hari ini. Untuk itu, Siap, Bu. Tiko boleh di next PPT-nya. Ya, ini ada tugas, tapi anak-anak tenang aja, ini dikumpulkan minggu depan, pertemuan selanjutnya. Ini kode kelasnya ya, boleh di screenshot atau dicatat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, cukup ya. Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih anak-anak sudah menghadiri kelas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Semangat terus menghadapi PJJ selanjutnya ya. Jaga terus kesehatannya. Ibu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ibu.